kalian produk branding dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke dalam laporan, kami akan menjelaskan apa itu branding normal kit. New Normal Kit adalah seperangkat alat-alat kebersihan yang dapat meminimalisir dan mencegah terpaparnya dari virus COVID. Penasaran kan? Penasaran dong. Iya, Ayo. dong. Selamat menonton. Hai semuanya, perkenalkan saya Tami Suryani. Dalam proyek ini saya berperan sebagai manajer proyek sekaligus merangkap sebagai finance. Tugas saya sebagai seorang manajer proyek adalah bertugas untuk bertanggung jawab, memimpin dan mengawasi jalannya proyek dari awal hingga akhir. Dari mulai perencanaan proyek, pengorganisasian sumber daya manusia, aktualisasi proyek, hingga nantinya ke tahap controlling. Dan tugas saya sebagai finance adalah untuk mengatur dan mengelola keluar masuknya uang yang dipergunakan untuk biaya produksi New Normal Kit branding ini. Hai teman-teman, nama saya Novi. Dalam proyek ini saya bertugas sebagai creative design. Tugas dari creative design adalah merancang ilustrasi dan layout serta membuat desain packaging produk New Normal Kit. Halo guys, saya Cut Amelia. Di sini tugas saya sebagai marketing. Tugas marketing adalah untuk menjual produk New Normal Kit agar perusahaan bisa mencapai target yang diinginkan. Halo, nama saya Dinda Sasan Agustin. Dalam proyek ini saya menjabat sebagai procurement dan juga editor. Tugas dari procurement adalah merencanakan pembelian barang dan jasa dari vendor, lalu melakukan pencarian vendor yang tepat dengan melihat rekam jejak mereka secara detail. Tugas dari editor adalah mengedit gambar, motion, ataupun video menjadi satu video yang utuh. Latar belakang dijalankannya proyek ini adalah karena dengan melihat adanya kondisi pandemik yang sedang terjadi di sekitar kita. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita dituntut untuk bisa hidup dengan cara baru atau disebut juga dengan new normal. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka muncullah ide untuk membuat branding New Normal Kit ini. Dikemas dengan tampilan visual yang menarik, diharapkan New Normal Kit ini dapat meningkatkan minat serta kesadaran masyarakat untuk selalu dapat menjaga kebersihan. Secara garis besar, proyek ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap praproduksi, kemudian tahap produksi, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Pada tahap praproduksi, kami melakukan brainstorming, penyusunan konsep, rancangan desain, serta pembuatan line art dan coloring. Tahap produksi yaitu melakukan pemilihan bahan, pemilihan ukuran masing-masing material, finishing, dan juga packaging. Kemudian pada tahap pasca produksi, marketing melakukan pemasaran dari produk yang sudah kami branding. Dana untuk pembuatan branding New Normal Kit ini kami dapatkan dari hasil kerjasama yang kami ajukan kepada Unilever selaku pihak sponsor. Setelah pengajuan kerjasama, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengadakan meeting untuk membahas jadwal pengerjaan proyek, pembahasan anggaran keuangan, serta strategi pemasaran apa yang akan dilakukan. Sebelum masuk ke proses ilustrasi, kami melakukan brainstorming untuk menentukan tema dan ide ke dalam ilustrasi. Tahapan pertama yaitu membuat sketsa kasar, yang kedua line art, yang ketiga coloring, yang terakhir yaitu memasukkan desain ke dalam mock-up packaging produk. Dalam membuat ilustrasi, saya menggunakan iPad dan software Procreate serta Adobe Illustrator untuk pembuatan mock-up. Setelah desain ilustrasi dibuat oleh ilustrator, selanjutnya saya sebagai procurement melakukan pitching vendor untuk mencari harga yang paling cocok dengan budget yang sudah ditentukan dari awal. Dalam memilih vendor, saya juga memperhatikan rekam jejak vendor tersebut agar hasil mencapai kualitas produksi yang diharapkan. Setelah proses produksi dilaksanakan, marketing melakukan tahap pemasaran produk. Penjualan dilakukan secara media elektronik, yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, atau juga e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Salah satu kendala pada proyek ini adalah karena adanya kondisi yang terbatas di mana kita tidak dapat melakukan beberapa proses secara tatap muka.
Salah satunya adalah survei vendor yang harusnya kami lakukan dengan langsung bertemu vendor, akhirnya kami lakukan dengan kontak melalui email. Selanjutnya adalah tahap produksi. Pada tahap ini, hasil cetak mockup oleh vendor dikirimkan melalui ekspedisi untuk approval. Mockup yang sudah disetujui kemudian dijadikan acuan proses cetak secara masif. Selain itu, kendala ini juga berpengaruh pada strategi pemasaran yang akhirnya kami lakukan. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan launching secara offline, akhirnya kami melakukan launching via online melalui sosial media dan e-commerce. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Stay negatif For COVID.